Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya, luar biasa. Allahu Akbar ya. Masih semangat ya Bapak Ibu? Masih semangat. Oke. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita dapat berkumpul dalam rangka melaksanakan salah satu tugas saya sebagai CGP, yaitu tugas desiminasi ya. Desiminasi itu adalah tugas pengimbasan yang mana materinya ini tentang budaya positif ya. Nah, dalam tugas desiminasi ini terdapat dalam modul 1.4, di mana kami sebagai CGP itu harus membuat tugas akhir yang disebut dengan aksi nyata. Aksi nyatanya ini tentang budaya positif ya. Mudah-mudahan kegiatan kita berjalan dengan lancar, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salamnya mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada baginda alam, yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai kegiatan desiminasinya atau pengimbasan dari modul 1.4 ini tentang budaya positif. Nah, di dalam budaya positif tersebut ada 5 pembahasan. Yang pertama disiplin positif ya. Yang kedua nilai-nilai kebijakan universal. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat posisi kontrol diri. Yang kelima hukuman konsekuensi restitusi. Oke. Nah, di sini kita akan bahas disiplin positif ya. Disiplin ini berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau murid. Ini pendapat ini disampaikan oleh Diani Gosen ya. Kemudian kenapa kita harus melakukan disiplin positif? Nah, disiplin positif ini bertujuan untuk menciptakan anak yang memiliki disiplin diri dan bertanggung jawab atas keyakinan yang dibahas bersama-sama, sehingga bisa berperilaku positif dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Di antaranya budaya positif ini di sekolah, apa saja yang harus dilakukan oleh siswa ataupun murid-murid yang ada di sekolah. Yang pertama, melaksanakan tata tertib di sekolah. Tata tertib itu banyak sekali Bapak Ibu ya. Coba Bapak Ibu boleh ditanya tentang tata tertib yang Bapak Ibu kalian ketahui. Tata tertib itu di bidang apa saja? Yang pertama, cara berpakaian. Betul ya Bapak Ibu ya? Nah, cara berpakaian di setiap satuan pendidikan baik tingkat SD, SMP, SMA, SMK itu mempunyai pakaian yang berbeda ya. Tetapi dari segi pakaian untuk tingkat SLTA salah satunya menggunakan pakaian seragam putih abu ya, itu merupakan ciri khas tingkat SLTA. Tetapi yang membedakannya bentuk motif yang digunakan, kemudian pola jahitan dan sebagainya itu juga sama. Tetapi ada juga di setiap sekolah yang menyediakan pakaian seragam sendiri. Tujuannya untuk apa? Agar siswa tersebut lebih kelihatannya rapi, kemudian disiplin, dan siswa tersebut kadang-kadang kalau dibebaskan misalnya itu akan memperlihatkan perilaku yang melebihi, artinya dia menggunakan pakaian yang tidak sesuai dengan standar sekolah ya. Kalau misalnya sudah sekolah tersebut sudah ditentukan dengan motif pakaian seperti ini, mudah-mudahan siswa kita juga insya Allah mengikuti, termasuk untuk seragam laki-laki dan perempuan. Nah, biasanya kalau kita lihat untuk seragam laki-laki kalau tidak ditertibkan itu kan ada model yang sifatnya dengan sistem celana yang disebut dengan cacing, cacing setelannya. Kaluhur sieun guluduk cenanya kahanap sieun ku cacingnya. Jadi disebutnya pakaian yang merecetnya, cek bahasa Sunda mah seperti itu. Nah, itu sekarang tidak boleh
menggunakan pakaian tersebut. Kenapa? Karena melanggar aturan atau kode etik yang diberikan oleh setiap sekolah masing-masing. Kemudian yang kedua, pakaian dari perempuan. Nah, perempuan itu khusus bagi perempuan untuk tingkat SMA itu sebetulnya ada yang menggunakan roknya maksi ya. Ada juga yang rempel. Tetapi rempel tersebut yang dilarang itu rempel yang sambung ya, betul ya? Yang sambung kenapa? Karena ketika dimasukkan pakaiannya itu akan terlihat bagian yang tidak boleh dilihat seperti itu ya. Jadi demi kerapihan maka setiap sekolah mempunyai standar seragam yang berbeda ya, begitu. Itu salah satunya melaksanakan tata tertib di sekolah. Contoh cara berpakaian atau menggunakan seragam dan sebagainya. Kemudian Bapak Ibu apalagi barangkali kedisiplinan melaksanakan tata tertib di sekolah, datang tepat waktu misalnya ya. Ini bukan berlaku buat siswa saja, tetapi buat guru juga mungkin sama ya Bapak Ibu ya. Jadi ada indikasi katanya kalau siswanya kesiangan, guru juga kesiangan ya. Kalau siswanya tidak boleh masuk, guru juga sama. Nah, mungkin anak juga kadang berbicara sama gurunya, Pak, kenapa kalau siswanya kesiangan gurunya itu bisa masuk? Benar ya. Kadang-kadang seperti itu. Kan mereka juga menuntut keadilan dan sebab berarti intinya antara guru dengan siswa harus sinkron, masalah disiplin harus sama-sama saling bisa membagi waktu dan sebagainya. Kalau misalnya datang lebih pagi siswa, guru juga diusahakan datang lebih pagi. Mungkin barangkali seperti itu. Kemudian untuk tata tertib yang lain diantaranya tidak boleh menggunakan atribut sekolah yang di luar dari sekolah tersebut. Contoh misalnya logo ya. Kemudian ada lagi topi ya, kemudian ikat pinggang atau sabuk, kemudian kalung ya. Ada juga kadang-kadang yang menggunakan dasi ya. Oke, kemudian itu juga harus disesuaikan dengan tata tertib sekolah yang berlaku di sekolah masing-masing. Oke. Yang kedua, budaya positif di sekolah diantaranya adalah cinta kebersihan dan lingkungan. Nah, cinta kebersihan dan lingkungan rata-rata kita alhamdulillah sudah melaksanakan salah satu kegiatan yang disebut dengan Jumsi, yaitu Jumat bersih ya. Nah, Jumat bersih tersebut ini dilaksanakan di kita itu setiap 1 minggu sekali. Nah, baik siswa, kepala sekolah, kemudian juga caraka, kepegawaian, tata usaha dan sebagainya, guru semuanya itu dilibatkan untuk membersihkan lingkungan sekolah ya. Karena bagaimanapun siswa akan mengikuti contoh yang diberikan oleh guru. Contoh ketika kita menyuruh pada siswa untuk membersihkan lingkungan sekolah tetapi guru tidak memberikan contoh, maka siswa tersebut tidak akan mengikuti apa yang kita perintahkan. Tetapi ketika kita memberikan contoh terlebih dahulu, kita misalnya memungut sampah dimanapun berada di lingkungan sekolah, itu akan diikuti oleh siswa ya, insya Allah. Oke. Kemudian selanjutnya budaya positif di sekolah diantaranya adalah kejujuran. Nah, kejujuran tersebut salah satu contohnya, kira-kira Bapak Ibu ada yang tahu untuk kejujuran tentang apa? Berbicara misalnya. Oke. Kalau jajan. Oke, kalau jajan bayarnya harus sesuai. Ini yang terjadi biasanya di sekolah-sekolah ya, dengan sebutan adanya, maaf bahasanya apa Pak? Darmaji katanya. Kalau darmaji itu singkatannya apa? Dahar 5 ngaku hiji. Ada nggak di kita kayak gitu ya? Barangkali ada siswanya. Nah, maka ini harus ditanamkan kejujuran kepada siswa. Kenapa? Karena walaupun hanya 1 atau 2 yang dimakan oleh siswa dengan tidak jujur, ini akan merugikan terhadap pemilik kantin tersebut. Bahkan bukan hanya saja 1 atau siswa. Kalau misalnya siswanya banyak, ada 3, 4, 5, itu juga akan merugikan terhadap pemilik kantin tersebut. Bukan untung yang didapat tetapi buntung ya. Nah, itu juga perlu ditanamkan. Di antaranya adalah sikap kejujuran ditanamkan kepada anak. Kemudian yang kedua, dilihat dari kehadiran anak tersebut itu tidak masuk. Kadang-kadang kan ada yang suka bicara sakit lah, izin lah, kemudian ada keperluan keluarga dan sebagainya. Betul ya Bapak Ibu ya? Padahal itu tidak sakit ya.
kalau ibaratnya kita tidak mengingatkan kepada mereka padahal tidak sakit bilang sakit, itu merupakan suatu pertanda bahwa suatu saat akan sakit, ya. Jadi di sini kita harus mengingatkan kepada anak, kalau izin lebih baik jujur saja, kalau sakit sakit, ya. Dan tidak boleh dilebihkan, artinya ketika tidak sakit bilang sakit, maka ini akan membahayakan terhadap siswa kita juga, sehingga siswa kita juga tidak jujur dan sebagainya, ya. Kemudian kejujuran yang lain, Bapak Ibu, ada lagi contohnya barangkali? Berangkat ke sekolah, tidak mampir jujur ke orang tua. Oke, berangkat ke sekolah tidak Mampir sana sini dulu. tidak mampir sana sini dulu, alias belok murahnya pas Pak Jumroni barangkali seperti itu, ya. Tidak sedikit, ya. Jadi ada siswa yang berangkat dari rumahnya ke sekolah, kenapa berangkat dari pagi tapi belok dulu, entah ke kantin, entah ke warung, entah ke temannya dan sebagainya, sehingga datang ke sekolah kesiangan, ya, dan seperti itu tidak jujur juga. Ada juga siswa yang contoh ketidakjujuran terhadap siswa yang melakukan uniko. Nah, uniko itu apa? Usaha nipu kolot, ya. Biasanya yang dilakukan seperti itu, bilangnya di sekolah ada tugas, ada bayaran, ada apa dan sebagainya, sehingga dibebankan kepada orang tua, dan padahal untuk nambah jajan dan sebagainya, ya. Bisa saja seperti itu. Nah, itu perilaku-perilaku tersebut kita sebagai guru perlu ditanamkan kepada siswa untuk mengingatkan bahwa apa yang dilakukan oleh mereka, kalau betul mereka melakukan itu, maka itu harus diyakinkan kepada anak tersebut bahwa itu adalah sebuah kesalahan, ya. Oke, kemudian budaya positif di sekolah, diantaranya yang keempat adalah religius, ya. Nah, religius ini adalah siswa tersebut memiliki sikap atau sifat keagamaan yang kuat, ya, disebut dengan sifat religius. Contoh bahwa siswa tersebut rajin melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan seperti mengikuti sholat berjamaah, mengikuti sholat lima waktu ketika mereka sudah tiba di rumah atau apa. Karena dari pagi jam 7 sampai dengan jam 4 atau jam setengah 4 itu berada di lingkungan sekolah. Berarti yang mengontrolnya adalah Bapak dan Ibu guru. Nah, maka kita sebagai guru harus mengarahkan kepada anak untuk melaksanakan sholat berjamaah atau sholat 5 waktu. Yang pertama misalnya di kita alhamdulillah kebiasaan positifnya dalam bidang keagamaan sudah berjalan, yaitu sholat duha. Kemudian selain sholat duha dilaksanakan sholat zuhur berjamaah dan juga sholat asar berjamaah dan sebagainya. Nah, kemudian dari religius itu tadi contohnya seperti melaksanakan sholat. Ada lagi yang lain? Di antaranya adalah membaca Al-Quran atau melaksanakan tadarus. Nah, di sekolah kita biasanya itu kan ada yang disebut dengan budaya literasi, ya. Literasi juga itu bukan dilakukan membaca Al-Quran saja, ya Bu, ya. Ada juga dengan membaca novel, ada yang membaca buku, ada yang membaca Asmaul Husna, ada yang baca surat pendek dan sebagainya, ada yang baca Al-Quran dan sebagainya. Nah, itu salah satu kegiatan keagamaan yang bersifat religius yang alhamdulillah sudah diterapkan di sekolah kita. Tetapi kadang-kadang kalau siswa tersebut itu ngeyel ataupun tidak melaksanakan, itu berbagai alasannya sangat berbelat-belit dan semua, maka harus kita menanamkan tentang kedisiplinan dalam bidang religius atau keagamaan. Membaca doa. Kemudian berikutnya betul, ya Pak Ijam, baca doa, ya. Membaca doa ketika akan mulai pelajaran dan berdoa setelah melaksanakan pembelajaran, ya. Nah, di situ itu untuk menunjukkan kedisiplinan siswa kita ketika kita melaksanakan pembelajaran. Supaya apa? Supaya ilmunya masuk ketika disampaikan oleh guru. Dan juga kemudian kalau misalnya siswa-siswi tersebut tidak melaksanakan aturan-aturan tersebut, maka itu akan terbawa kebiasaannya sehingga siswa tersebut akan menjadi siswa yang tidak patuh terhadap aturan sekolahnya. Oke. Kemudian yang kelima diantaranya adalah kepedulian. Budaya positif di sekolah, kepedulian. Salah satu contoh dalam bidang kepedulian, ya. Kita lihat di setiap sekolah biasanya suka ada yang terkena bencana atau mendapat bencana, ya, atau musibah, ya.
Nah, kita ditanamkan dalam diri siswa tersebut itu memupuk atau menumbuhkan sikap empati atau simpati ya terhadap temannya. Misalnya ada yang kecelakaan. Nah, biasanya ada yang kecelakaan, kita sebagai guru atau sebagai siswa kadang-kadang kita tergerak, tidak hati kita tergerak. Barangkali untuk berikan apa Bapak Ibu? Untuk memberikan bantuan dalam bentuk doa maupun sumbangan donasi ya. Nah, sumbangan donasi tersebut itu biasanya dimulai dari hal yang kecil. Kita tidak memaksa kepada anak berapapun besar kecilnya, yang penting ikhlas. Tujuannya adalah untuk memupuk rasa persaudaraan dan mempunyai rasa empati terhadap kawan atau rekan yang memiliki yang terkena musibah. Kemudian selain itu juga ada juga yang misalnya orang tua yang meninggal dunia. Ya, nah kalau yang meninggal dunia biasanya itu ada kontribusi dari siswa dan juga teman-temannya dan juga biasanya dari sekolah dan sebagainya sebagai rasa ucapan bela sungkawa atau peduli kita kepada orang tua ataupun korban yang ada di sekolah tersebut ya Bapak Ibu. Barangkali nah ini di bidang kepedulian dan sebagainya. Oke, kemudian budaya positif di sekolah yang keenam adalah sikap toleransi. Nah, sikap toleransi itu secara bahasa toleransi adalah saling menghargai, saling tolong menolong. Ya, kalau dalam bahasa Arab disebut tasamuh ya. Kalau dalam bahasa PKN disebut toleransi saling menghargai. Saling menghargai contohnya misalnya di setiap sekolah ataupun kelas masing-masing itu suka ada siswa yang dianggap kurang ya, kurang dari segala hal sehingga menjadi bahan bulian ya. Betul ya Bu ya? Betul. Ya, kadang-kadang kalau kita tidak mengingatkannya itu akan berlanjut. Tetapi anak-anak tersebut berbeda karakter. Ada yang misalnya padahal itu dibully tapi dia senang ya. Karena apa? Mendapat perhatian dari temennya ya, malah asik, kemudian ketawa, cengengesan dan sebagainya. Ada juga yang kalau misalnya dia dibully secara verbal, secara fisik, ucapan ataupun tindakan dia tidak menerima. Akhirnya dia murukut, cek sundamanya. Nah, kalau murukut seperti itu akan mengubah terhadap psikologis mereka, sehingga mereka misalnya tidak mau ke sekolah, kemudian juga ngerasa dijauhi oleh teman dan sebagainya ya Bapak Ibu. Nah, maka di sini diantaranya ada sikap toleransi, salah satunya adalah menghargai terhadap pendapat yang diberikan oleh orang lain ataupun siswa-siswi yang lain ya. Jadi maka di sini setiap guru harus membuat tata tertib aturan sekolah atau bahasa lain yang dikenal kalau dalam istilah CGP itu disebut keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas dan sebagainya ya. Ya. Oke, kemudian sikap nasionalisme. Nah, nasionalisme berasal dari kata nasionalisme. Ini berasal dari kata nation yang artinya negara atau tanah air. Nah, cinta tanah air. Sikap nasionalisme adalah sikap yang ditunjukkan oleh siswa untuk mencintai tanah airnya. Contoh apa yang kita lakukan? Salah satunya melaksanakan kegiatan upacara bendera, kemudian peringatan hari besar ya, peringatan hari besar seperti 17 Agustusnya. Nah, kebetulan ini kita ya berbarengan dengan 17 Agustus, alhamdulillah kita laksanakan. Walaupun di situ dengan situasi yang panas, ya kebetulan kita juga tadi merasakan harusnya dilaksanakan itu dari jam 7 atau jam 8, tapi ini tadi kita laksanakan setengah 10 Bapak Ibu, Masya Allah ya. Itu nyengat sekali, mantap sekali, cuacanya sangat panas. Kita sebagai orang dewasa merasakan keadaan seperti itu, panas ya Bapak Ibu ya. Panas. Nah, yang kita lihat di sana ternyata peserta upacaranya ada di tingkat anak SD-nya. Urang ge ngesing purungkut teng budak SD. Apalagi tadi cenah anak SD-nya ada yang pingsan ya, SMA juga ada yang pingsan dan sebagainya. Apa makna dari sikap nasionalisme tersebut? Contoh dari tadi kegiatan 17 Agustus yang mana ini kita maknai sebagai bentuk perjuangan yang dilakukan oleh para pahlawan kita ya ketika mempertahankan tanah air dari para penjajah. Ketika diikrarkan
Sumpah Pemuda tadi ikrar dari proklamasi kemerdekaan. Kami bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, ya. Jadi di situ mengetahui bahwa kita harus menyadari bahwa begitu berat dan begitu hebat perjuangan para tokoh nasional Indonesia, baik tokoh nasional di bidang pendidikan, tokoh nasional di bidang ekonomi, kemudian sosial dan budaya, ya, itu mempertahankan tanah air dari belenggu penjajah. Karena kita ketahui bahwa Indonesia itu merdeka 17 Agustus 1945 versi kita. Tetapi Indonesia diakui oleh dunia internasional atau PBB seperti Belanda dan sebagainya itu mengakui kedaulatan Indonesia 1949. Ya, ini juga dilakukan sidang di Den Haag, Hongepaluwe, Belanda, yang diwakili oleh beberapa tokoh seperti Adam Malik dan juga Ratu Juliana pada waktu itu untuk mengesahkan pengakuan kedaulatan Indonesia secara utuh, ya. Oke, berikutnya di dalam budaya positif ada kegiatan di sekolah yang mendukung gerakan literasi. Oke, kegiatan positif yang mendukung kegiatan literasi. Yang kedua kegiatan ekstrakurikuler. Yang ketiga kegiatan pembiasaan awal dan akhir proses belajar. Yang keempat membiasakan perilaku baik. Yang kelima menetapkan tata tertib sekolah. Coba yang tadi dulu Pak Bu. Aduh, azan kepotong, nggak apa-apa ya. Lanjut aja ya, karena kan durasi ya. Kegiatan di sekolah yang mendukung, yang pertama gerakan literasi. Nah, tadi gerakan literasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh siswa sebelum pembelajaran dengan cara memperbanyak membaca, ya, baik membaca novel, membaca cerpen, membaca buku, membaca surat-surat pendek, membaca Asmaul Husna dan sebagainya. Nah, ini gerakan literasi perlu ditingkatkan karena untuk meningkatkan minat baca bagi siswa-siswi, karena ketika kita ketahui ternyata dari beberapa siswa-siswi ada yang ada yang belum bisa baca, kadang-kadang sudah masuk ke tingkat SMA. Nah, ini peran guru, tugas guru untuk menumbuhkan kesadaran anak agar anak bisa membaca, sehingga perlu bimbingan dari sejak dini untuk siswa tersebut. Kemudian yang kedua kegiatan ekstrakurikuler. Nah, kegiatan ekstrakurikuler perbedaannya kalau di kurikulum 2013 kemarin tidak diwajibkan seluruhnya kepada siswa kecuali kegiatan pramuka, ya. Kegiatan pramuka itu diwajibkan. Tetapi yang sekarang dalam kurikulum 2013 setiap siswa dalam kurikulum Merdeka setiap siswa wajib untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler minimal 2 ekstrakurikuler, maksimal silakan kalau siswanya mampu, ya, karena ini biasanya akan dibuktikan terhadap nilai rapot dalam kurikulum Merdeka. Ekstrakurikuler yang ada diantaranya ada ekstrakurikuler Paskibra, ada ekstrakurikuler Pramuka, ada ekstrakurikuler Rohis, ya, ada ekstrakurikuler OSIS, ada ekstrakurikuler Polibal, kemudian ada ekstrakurikuler Futsal, ada ekstrakurikuler apalagi Bapak Ibu badminton, ya, ada ICT Club, kemudian ada konten kreator, ya, itu yang baru, ada lagi English Club, ya, Miss, ya, English Club, kemudian badminton yang tadi, ya, badminton, bulu tangkis, voli, ya, voli, kemudian karate, taekwondo dan sebagainya. Yaitu kemudian ada juga KIR, karya ilmiah remaja, ya, itu ada di beberapa sekolah yang melakukan terhadap ekstrakurikuler tersebut. Dari ekstrakurikuler tersebut, mengapa ini harus diikuti oleh siswa? Karena selain siswa belajar secara akademik, jadi siswa tersebut dibekali dengan skill dan kemampuan. Ketika keluar dari sekolah, mereka memiliki pengalaman-pengalaman yang cukup, ya, di dalam kegiatan ekstrakurikuler sehingga bisa diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, kegiatan di sekolah yang mendukung adalah kegiatan pembiasaan awal dan akhir proses pembelajaran. Nah, kalau tingkat SD sebelum anak belajar itu biasanya dibariskan oleh ibu bapak gurunya, betul nggak Bu? Nah, kemudian ada juga dengan cara diperiksa
Kuku ya. Nah, kukunya ada yang pendek, ada yang panjang, ada yang sudah rapi, ada yang belum. Kemudian kalau ada yang masih panjang biasanya dipisahkan. Kemudian setelah itu ada juga yang diisi dengan kegiatan ice breaking, atau silakan boleh nyanyi dulu ya, boleh membacakan kalau dalam Islam, rukun iman ya. Kalau hafal silahkan untuk masuk ke kelas. Ada juga yang dengan cara menebak warna. Nah, kenapa? Karena biasanya kadang-kadang kan ada juga siswa yang bersifat buta warna dan sebagainya. Nah, itu beberapa kegiatan pembiasaan dan akhir proses pembelajaran. Tentunya dalam pembelajaran ketika dimulai berarti siswa tersebut diperintahkan oleh guru untuk dipimpin membaca doa. Kemudian setelah pembelajaran berakhir, nah maka dipimpin juga dengan doa tersebut. Nah biasanya ini yang jadi polemik nih ketika jam pembelajaran terakhir, apalagi pelajaran-pelajaran yang dianggap oleh siswa pelajaran yang sulit seperti matematik, kemudian pelajaran olahraga ya. Pelajaran olahraga kan kalau diberlakukan buat siswa habis zuhur nih, jam kalapang panas dan sebagainya. Nah, maka kita harus bisa menyiasati dengan berbagai teknis dan strategi pembelajaran agar siswa tersebut tetap semangat dalam pembelajaran. Nah, kalau dalam diskusi kemarin itu ada yang lucu, Pak, kalau di akhir jam pelajaran habis PJOK misalnya jam ketiga, kemudian PJOK jam terakhir, kemudian masuk kelas jam terakhir, aduh Pak, liurnya bukan apa, karena kadang-kadang bau keringat dan sebagainya ya, seperti itu. Maka disiasati boleh, silakan kalian untuk menggunakan parfum dan lain-lain ya. Jadi itu untuk antisipasinya. Nah, karena parfum itu memberikan aroma yang segar sehingga menumbuhkan semangat kita untuk belajar kembali ya. Oke, kemudian berikutnya kegiatan di sekolah yang mendukung diantaranya adalah membiasakan perilaku baik. Nah, perilaku baik seperti kemarin yang dilihat, adab untuk bertemu dengan gurunya. Seperti yang kemarin di sini alhamdulillah sudah dipraktekkan sama Pak Opik dan Pak Dani ya kemarin ya. Ada bertemu dengan guru. Kadang siswa itu ketemu dengan guru dari jauh sudah lari. Nah, itu kadang-kadang siswanya tidak mau bertemu dengan guru atau takut atau apa. Kadang-kadang bertemu dengan guru, halo Bapak Ibu tos. Nah, berarti itu guru dianggap sebagai teman atau friend. Kadang-kadang ketemu dengan guru cuek tapi akhirnya salaman, dia nanggung, malu dan sebagainya. Kadang-kadang seperti itu ya. Nah, jadi perlu dibiasakan perilaku baik siswa terhadap gurunya dan sebagainya sehingga ditanamkan rasa hormat terhadap guru. Kenapa? Kalau misalnya anaknya hormat, kemudian kan kalau dalam bahasa fikih ya, ada takdiman wa takriman ya. Lamun cek Sunda mah rengku DPDP, tetapi bukan merendahkan diri kita, tidak. Kita menghormati dan menghargai terhadap guru, insyaallah ilmunya bermanfaat dan sebagainya. Yang kelima adalah menetapkan tata tertib sekolah. Tata tertib sekolah tadi diantaranya satu, datang tepat waktu, kemudian pulang juga tepat waktu, kemudian tidak boleh mencoret-coret dinding sekolah, kemudian tidak boleh mencat rambut, baju tidak boleh dikeluarkan. Kemudian ada lagi Bapak Ibu, tidak boleh tidak boleh menggunakan make up bagi perempuan. Kalau ada yang menggunakan make up gimana, Miss? Itu dirajia make upnya ya. Dan kadang-kadang kan untuk sekolah kita anak-anak ketika ditanya kenapa sih kalian mesti pakai make up, itu kan ke sekolah bukan untuk ke pasar atau mejeng atau ke mall atau apa. Pak, kalau nggak pakai make up rasanya nggak pede katanya. Jadi cantiknya nggak keluar, buset dah gitu ya. Seperti itu. Ya, pokoknya kadang-kadang kan anak-anak tersebut perempuan itu menggunakan hal itu. Ya, mereka mencuri waktu di luar jam pembelajaran sebelum guru masuk. Kadang-kadang mereka menggunakan cermin ataupun make up, lipstick, bedak dan sebagainya. Padahal itu seharusnya tidak boleh dilakukan di sekolah ya. Tapi karena itu sudah kebiasaan, mereka kadang-kadang sudah bermake up dari rumah sehingga ketika nyampe ke sekolah itu dengan kondisi yang sudah cantik ataupun bahasa Pak Sugeng mah disebutnya naon cantik teh. Banyak bedaknya itu apa, menor ya, menor dan sebagainya ya. Kalau itu sebetulnya kalau buat guru laki-laki ya, oh aduh masya Allah menambah semangat ya dan sebagainya. Tapi buat perempuan juga sama. Maaf jadi curcol ini, curhat colongan sedikit ya. Oke, kemudian berikutnya
Nilai kebajikan universal diantaranya adalah nilai yang berlaku buat keseluruhan, bersifat universal, bersifat menyeluruh. Ini nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, baik siswa maupun guru. Contoh misalnya datang ke sekolah tepat waktu, kemudian tidak boleh bolos atau kabur dalam pelajaran tersebut. Kemudian ketika akan izin keluar kelas, ada keperluan harus izin ke guru piket dan sebagainya. Kemudian nilai kebijakan yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa. Kalau kaitan dengan suku bangsa itu kaitannya dengan masalah saling menghargai atau toleransi ya. Karena yang ada di sekolah kita itu beragam, multi etnik, multi ras dan multi budaya ya. Etnik itu adalah suku ya. Ketika disampaikan ke anak, Pak, suku yang ini bukan. Suku itu adalah ras ya. Ras itu adalah asal keturunan atau nenek moyang, bukan suku. Kalau suku yang ini banyak sekali, ada rombehinnya, cenanya dan sebagainya. Suku itu adalah ras keturunan asal nenek moyang. Suku bangsa, multi suku, multi etnik ya, multi budaya ya, multi agama, sehingga kita harus saling menghargai. Contoh ini yang terjadi di luar Pulau Jawa, misalnya daerah Lombok ataupun daerah Papua ya, itu ada beberapa siswa yang non muslim. Kemudian kalau di Papua tersebut itu memakan daging babi itu sudah biasa ya, karena mereka beragama non muslim, tidak ada halal dan haram larangannya. Nah sementara di satu daerah misalnya ada siswa pindahan dari daerah Papua, kemudian kebiasaan terbawa ke daerah itu, akhirnya dia membawa nasi dalam kotak dan membawa daging-daging tersebut, dan dianggapnya mengeluarkan aroma yang menyengat. Nah, jadi hal tersebut itu bagi siswa tersebut yang tidak suka, sehingga menimbulkan keresahan, menimbulkan rasa bau barangkali dengan aroma seperti itu. Maka perlu diberikan pembinaan sehingga siswa tersebut itu harus disampaikan bahwa karena notabene beragama Islam tidak boleh membawa daging babi misalnya dengan aromanya dan sebagainya. Nah, itu juga dulu pernah menjadi polemik di beberapa sekolah yang ada di luar daerah. Kemudian dari suku bangsa, bahasa. Nah, bahasa kalau kita lihat bahwa tadi bahasa yang ada di Indonesia itu karena kita banyak suku, ada berapa bahasa Bapak Ibu? Barangkali yang tahu? Ada berapa? Ada 500 bahasa. Kemudian ada 600 suku ya. Kita lihat saja, kalau sukunya beda maka bahasanya berbeda. Ada suku Sunda, ada suku Jawa, ada suku Batak, ada suku Padang, ada suku Minangkabau, ada suku Bugis, ada suku Papua. Papua itu banyak Pak. Ada Asmat, ada Dani ya. Suku Dani itu suku pedalaman ya. Suku Asmat, suku pedalaman yang ada di Papua dan sebagainya. Kemudian di kita juga di Sunda itu ada suku Baduy. Nah, ternyata Baduy itu bukan terlepas dari Sunda. Baduy itu adalah suku asli orang Sunda, yang mana pada zaman dulu ketika proses islamisasi masuk ke wilayah Jawa Barat, khususnya di kota Bogor, di daerah Bogor pada zaman dulu, itu mereka tidak mau menerima kebudayaan modern atau kebudayaan-kebudayaan yang lain, sehingga mereka melarikan diri ke daerah pedalaman ya. Salah satunya ke wilayah Banten Selatan, yaitu daerah Kabupaten Lebak yang kita kenal dengan sebutan Cikesik atau Baduy ya. Sampai sekarang ya, alasannya katanya tidak mau menerima kebudayaan modern, tapi sekarang banyak yang menggunakan misalnya dalam iklan itu ada bahasanya dengan bahasa Baduy. Dari mana kakak? Nah, itu kan dijadikan konten ya. Dari mana kakak katanya gitu ya. Itu bahasa Baduy atau bahasa dari Banten. Kemudian itu salah satu suku yang ada di Indonesia, termasuk pecahan dari suku Sunda. Baduy itu disebut suku tetapi suku pedalaman, sama dengan kalau dalam bahasa Arab disebut Badawi ya. Badawi itu suku pedalaman, juga sama yang ada di daerah Arab disebut suku Badawi, kalau di Indonesia Baduy ya. Nah, jadi ada agamanya yang kita kenal di Indonesia ada 5 agama. 1 agama Katolik, 2 Protestan,
agama Katolik dan Protestan beda ya. Kalau Katolik itu agama yang menjunjung tinggi, sangat kuat terhadap dogma gereja. Dogma, bukan dogma ya. Dogma itu adalah aturan yang sifatnya memaksa, yang harus ditaati oleh mereka. Itu dogma, aturan gereja. Penganut Katolik yang kuat disebut Katolik. Kemudian yang kedua Protestan. Kalau Protestan apa? Adalah agama hasil protes yang dilakukan oleh salah seorang tokoh yang berasal dari Jerman, yaitu Martin Luther. Betul, 100 untuk Pak Opik ya. Jadi kalau dalam sejarah itu ada ya, Martin Luther adalah orang yang pertama kali melakukan protes terhadap dogma gereja, sehingga mereka tidak setuju terhadap dogma gereja yang sifatnya mengikat ya. Itu mengikat terhadap kebebasan masyarakat untuk menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi baru. Nah, khususnya pada waktu itu, yaitu pada abad penjelajahan samudra ya. Jadi dikatakan agama Kristen Protestan adalah agama hasil protes yang dilakukan oleh Martin Luther yang berasal dari Jerman, sehingga berkembang masuk ke Indonesia dibawa oleh para penjajah ya. Contoh misalnya kalau agama Katolik itu dikembangkan oleh berasal dari Portugis, namanya Franciscus Caperius, nulisnya dibacana Franciscus Caperius. Itu menyebarkan agama ya sampai ke kawasan Indonesia Timur, salah satunya Papua dan juga ke Ambon, Maluku. Nah, sehingga di situ dibangunlah salah satu gereja yang disebut Gereja Perawan Murni Maria. Nah, kenapa dikatakan begitu? Gereja Perawan Murni Maria. Gereja Perawan barangkali gereja yang pertama kali dibangun. Murni Maria, Maria dianggap dari ketuhanan mereka yang dianggap sebagai Tuhan Ibu, yaitu Bunda Maria ya. Jadi itu yang disampaikan oleh siapa? Franciscus Caperius. Kemudian juga ada selanjutnya ada agama Islam. Nah, kalau agama Islam masuk ke Indonesia itu apakah agama Kristen dulu atau Islam dulu? Islam dulu ya. Islam dulu ya. Pertama, agama kan di Indonesia itu aliran kepercayaan yang disebut animisme, dinamisme. Barulah kalau dinamisme, animisme sudah selesai, baru masuk pengaruh Hindu, Buddha. Nah, dari Hindu Buddha baru masuk agama Islam. Dari agama Islam udah berkembang di Indonesia, kemudian barulah masuk agama Kristen yang dibawa oleh para penjajah. Nah, pada waktu itu kalau kaitannya dengan sejarah di sini itu ada pertentangan antara Hindu dan Buddha pada waktu itu dengan kerajaan Islam Demak yang dipimpin oleh Raden Patah, sehingga pada waktu itu penyebaran Islam ke Indonesia itu terhalang oleh adanya penyebaran agama Kristen yang masuk pada waktu itu. Tetapi walaupun hal tersebut terjadi, perkembangan Islam sangat pesat, khususnya dikembangkan oleh para wali songo di Pulau Jawa, dan agama Kristen masuk kawasan Indonesia Timur seperti Maluku, kemudian Papua, kemudian kalau daerah Jawanya adalah Salatiga ya, pusat agama Kristennya ya, Salatiga ya. Kalau misalnya untuk daerah Sulawesi itu Manado ya, penganut agama Kristennya sangat kuat. Kalau untuk Jawa, alhamdulillah mayoritas beragama Islam. Maka kita katakan di sini bahwa nilai kebijakan universal, nilai kebijakan yang disepakati bersama pas dari suku bangsa, bahasa, agama maupun latar belakang yang berbeda di setiap sekolah, berarti siswa tersebut harus saling menghargai atau saling menghormati antara satu teman dengan teman yang lain. Maka di sini tidak boleh adanya sistem bullying ya dan lain-lain. Pak Bowo dilanjut barangkali. Kemudian ada selanjutnya dalam budaya positif itu kita membahas tentang profil pelajar Pancasila ya. Yang kemarin kita sudah melaksanakan untuk kegiatan profil pelajar Pancasila. Pak Epul kemarin sudah berapa tema kita? 4 ya. Yang pertama adalah Kearifan lokal ya. Yang kedua demokrasi ya. Kemudian yang ketiga kuliner ya. Kewirausahaan ya. Yang keempat gaya hidup berkelanjutan. Oke, alhamdulillah di kita sudah dilaksanakan 4 tema ya Bapak Ibu, dilaksanakan dengan lancar ya. Yang pertama di sini profil pelajar Pancasila adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian dan berakhlak mulia harusnya di sini. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif ya. Kalau dinyanyikan, coba. Kalau Umi mungkin masih ingat ya.
Nyanyinya gimana nih barangkali? Bapak Ibu, untuk profil pelajar Pancasila ya, kadang kita juga lupa sebagai guru dan pembimbingnya. Kalau dinyanyikan bunyinya pelajar Pancasila beriman dan bertakwa dan berakhlak yang anak mulia, global, yang mandiri, kreatif, hei, bernalar kritis. Oke, tepuk tangannya Bapak Ibu buat semuanya ya. Ternyata alhamdulillah ya, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, yang kita katakan kemarin, yang kita jalankan alhamdulillah sudah dilaksanakan ya Bapak Ibu. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif dan sebagainya ya. Kemudian keyakinan kelas. Nah ini ya, keyakinan kelas Bapak Ibu, ini adalah salah satu yang berangkat dari aturan-aturan atau tata tertib yang dibuat oleh guru dan siswa atau disebut dengan kesepakatan kelas ya. Nah, kesepakatan kelas menghasilkan tata tertib. Tetapi sekarang, nah dalam CGP diganti istilahnya dengan istilah keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas ini dibentuk antara guru dengan siswa. Contoh, dari siswa tersebut itu mengajukan beberapa aturan-aturan sehingga disepakati nantinya menjadi keyakinan kelas. Contoh, 1, siswa harus datang tepat waktu. Kemudian ketika siswa tersebut terlambat 5 menit atau 10 menit, maka disepakati siswa tidak boleh masuk kelas. Yang kedua, siswa tersebut harus melaksanakan piket misalnya atau kegiatan bersih dan sebagainya. Nah, kemudian juga siswa tersebut harus melaksanakan tata tertib seperti tidak boleh mencoret-coret dinding, menjaga kebersihan sekolah, tidak boleh membuang sampah. Nah, maka di sini ada beberapa aturan dan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah kesepakatan yang dibuat oleh siswa dan guru untuk menjaga ketertiban kelas atau sekolah. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nah, ada lawan katanya, kalau abstrak itu apa, Bu? Konkret. Konkret. Kalau abstrak artinya apa? Abstrak bersifat intrinsik. Boleh bisa terlihat tidak, Bu? Tidak terlihat, berarti bersifat tidak nyata atau maya ya. Kemudian yang kedua, kalau yang konkret itu bersifat nyata, jelas, bisa terlihat oleh kita. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada pelaturan yang lebih rinci dan konkret. Artinya bahwa pelaturan itu harus dilaksanakan dengan penuh kesadaran. Contoh misalnya, walaupun tidak ada instruksi harus membuang sampah oleh siswa, tanpa diinstruksi maka siswa tersebut membuang sampah secara sadar diri dilakukannya, tidak ada unsur paksaan dan tidak disuruh oleh gurunya. Nah, di sini ada keyakinan kelas yang pertama selalu bersifat positif, artinya menganggap sesuatu itu baik ya, dikerjakan dengan lebih leluasa dan juga secara terbuka sehingga memberikan suasana yang baik untuk lingkungan sekolah. Yang kedua, menghargai orang lain. Apa yang dihargai? Salah satu contohnya adalah tentang perbedaan pendapat ya. Salah satunya misalnya ini punya pendapat seperti ini, tapi yang satu lagi tidak menerima ya. Akhirnya gontok-gontokan. Maka di sini kita sebagai guru harus bisa menengahi ataupun memberikan solusi terhadap permasalahan yang disampaikan. Kalau masalahnya tidak selesai, maka akan menimbulkan konflik atau permusuhan di antara siswa tersebut kalau masalahnya bersifat sensitif ya. Kemudian yang ketiga, menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Di antaranya ketika kita sedang melaksanakan kegiatan pembelajaran dan sebagainya. Kemudian yang keempat, perlu belajar dengan rasa senang. Nah, ini untuk mengisi image siswa tersebut ketika siswa tersebut dalam kondisi boring. Nah, kemarin alhamdulillah kita sudah belajar ya Bapak Ibu, seperti yang disampaikan oleh Ibu Dike dan juga guru-guru kita yang sudah presentasi. Contoh seperti Bu Maryam. Nah, dengan mengemas materi pembelajaran atau strategi pembelajaran sehingga lebih menarik ya. Kemudian yang kedua,
oleh Umi Elis yang kemarin, betul ya? Nah, itu juga. Dan yang terakhir adalah perhatikan oleh teman-temannya dan mendapat penghargaan. Dan yang keempat, setiap siswa harus memiliki penguasaan, artinya memiliki kedudukan yang tinggi ya dalam masyarakat dan juga lingkungannya. Oke. Tujuan dibalik perilaku manusia menurut Dr. William Glasser diantaranya ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar aturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar manusia. Jadi bagaimana cara untuk menyelesaikannya? Apakah anak tersebut itu langsung dimarahi oleh kita? Tidak, ya. Kemudian apa yang kita lakukan? Ya, siswa tersebut kemudian kita panggil ke ruangan. Boleh ruang guru atau kantor, boleh BP, BK. Kalau terlalu jauh misalnya ke BK itu kan, dengar BK itu menakutkan barangkali ya. Kalau dengar tersebut, kadang-kadang siswa tersebut merinding, ke BK ada apa nih gitu ya. Maka yang harus kita lakukan diantaranya, kalau di dalam hal pembahasan ini ada segitiga restitusi, yang mana di sini menyatakan membuat anak merasa bersalah. Ya, bagaimana cara membuat anak merasa bersalah? Di antaranya adalah dia disuruh untuk menceritakan kronologisnya terlebih dahulu. Ya, dari situ maka ketika dia mengetahui kronologisnya terlebih dahulu, maka dia menceritakannya. Kita tidak perlu memberikan solusi terhadap anak tersebut, tetapi kita harus bertanya kepada anak tersebut, menurut kamu, ya misalnya kamu sudah melakukan pelanggaran ini nih, coba menurut kamu baik atau tidak? Tidak Pak, misalnya. Coba seharusnya yang harus kamu lakukan apa untuk menutupi kesalahan ini? Oh iya Pak, baik Pak, saya tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut. Ya contohnya seperti itu. Akhirnya masalahnya itu terjawab oleh dia sendiri ya, dan sebagainya. Pak Bowo dilanjut. Kemudian ada teori kontrol 5 posisi kontrol guru. Ini menurut Diane Gossem ya. Yang pertama, guru sebagai penghukum ya. Guru sebagai penghukum di sini adalah ketika siswa tersebut melakukan pelanggaran-pelanggaran, tetapi bentuk pelanggarannya sering dilakukan oleh siswa. Sudah diingatkan beberapa kali sehingga siswa tersebut tetap melaksanakan pelanggaran tersebut. Maka di sini peran guru adalah sebagai penghukum. Boleh dilakukan Bapak Ibu, boleh? Boleh ya, supaya anak tersebut merasa jerah ataupun tidak melaksanakan pelanggaran lagi. Contohnya misalnya, kalau yang teori kontrol 5 posisi kontrol guru, yang pertama hukum itu yang dilihat oleh gambar yang atas ya, yang atas gambar hitam itu ketika anak tersebut melakukan pelanggaran, kemudian diberikan hukuman dengan cara dicepret atau dipukul oleh penggaris. Kalau zaman dulu mungkin seperti itu, tapi sekarang karena ada undang-undang ITE tidak boleh menjewer, tidak boleh memukul, tidak boleh apa, maka itu dilakukan pelanggaran oleh guru. Tetapi ketika kita tidak bisa untuk mengingatkan anak tersebut, tetap tidak ada perubahan, mungkin boleh dilakukan, tetapi tidak boleh memukul kepala atau apa, hanya boleh telapak tangan atau kaki. Ya, silakan. Yang kedua, memberi rasa bersalah. Pemberi merasa bersalah. Ini ditunjukkan oleh nomor 2. Yang nomor 2 yang menggunakan pakaian merah dan juga biru, itu dilakukan oleh orang tua terhadap anak atau oleh guru terhadap siswanya juga boleh. Sehingga di sini menuntut kepada anak tersebut untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang dilarang, sehingga akan merugikan terhadap diri sendiri dan juga sekolah serta keluarga. Nah, kemudian teori kontrol yang ketiga adalah posisi kontrol guru. Yang ketiga adalah teman. Nah, jadi siswa tersebut itu kadang-kadang kita harus memperhatikan, harus melihat bahwa siswa tersebut tidak boleh bergaul dengan teman yang salah. Artinya bahwa ketika bergaul dengan berapa teman, itu harus betul-betul yang cocok dengan dia, sesuai dengan iklim yang ada. Nah, maka tidak memungkiri bahwa ketika siswa tersebut itu
ketika bergaul dengan teman yang salah sehingga dia juga akan ikut salah. Ketika dia bergaul dengan teman yang baik, maka dia akan terbawa menjadi teman yang baik. Ibaratnya seperti penjual minyak wangi dan sebagainya, Bapak Ibu ya. Minyak wangi juga mungkin sama seperti itu. Kalau kita bergaul dengan penjual minyak wangi, maka kita akan terkena ke bawah wangi dan sebagainya. Kemudian 5 posisi kontrol guru yang keempat adalah pemantau. Nah, pemantau itu adalah orang yang mengawasi terhadap perilaku siswa yang ada di sekolah. Ya, siapa di sini? Di antaranya adalah guru BK. Ya, guru BK sebagai pemantau di sekolah. Ketika ada masalah, biasanya itu diserahkan dulu kepada wali kelas. Ketika wali kelas tidak bisa menangani karena anak tersebut sangat bandel ya dan tidak bisa diatur, maka itu diserahkan kepada BPBK. Tetapi BPBK juga didampingi oleh wali kelas ketika memberikan arahan, dan juga sebaiknya itu dipanggil dengan orang tuanya untuk melihat bahwa kesalahan yang dilakukan oleh anaknya seperti apa. Oke. Kemudian berikutnya ada bahwa 5 kontrol posisi guru di sini adalah sebagai manajer. Nah, manajer itu adalah yang mengatur terhadap kegiatan pembelajaran. Ya, jadi kegiatan pembelajaran itu tidak diserahkan kepada anak. Ya, walaupun misalnya di situ ada strategi pembelajaran yang cocok untuk anak. Ya, kalian misalnya cocok di bidang apa? Contoh misalnya dalam diseminasi ataupun pengimbasan yang dilakukan oleh anak ketika guru menyampaikan posisi yang pas untuk anak itu kan diberlakukan ada berapa hal. Yang pertama ada yang menggunakan konten ya, ada yang menggunakan proses. Nah, konten tersebut di sini adalah materi. Materinya ini dalam bentuk buku ataupun teks ya. Kemudian yang kedua menggunakan proses ya, diantaranya bagaimana alat yang digunakan, proses yang digunakan oleh guru ketika memberikan pelajaran terhadap siswa. Kemudian berikutnya melalui produk ya, bahwa media yang digunakan oleh guru tersebut kepada siswa sehingga menghasilkan sebuah karya atau produk. Oke. Kemudian di sini ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, jadi Hukuman adalah yang diberikan oleh guru ketika siswa melakukan pelanggaran. Konsekuensi itu adalah kalau konsekuensi dengan hukuman sebetulnya hampir mirip artinya ya Bapak Ibu ya. Konsekuensi kenyataan yang harus dilakukan oleh siswa tersebut sebagai feedback dari perbuatannya. Kemudian restitusi, pemecahan masalah yang diserahkan kepada siswa sendiri ya, sehingga membuat siswa tersebut merasa bersalah dan lain-lain. Nah, maka peran guru yang disebutkan di sini sebagai manajer dan membuat siswa merasa bersalah. Ya. Berikutnya ada murid yang berkarakter memiliki disiplin positif, bahagia, dan merasa merdeka dalam belajar. Nah, jadi tergantung kepada metode atau media yang digunakan oleh guru ketika menyampaikan pembelajaran. Ya. Ketika menyampaikan pembelajaran, media tersebut itu harus cocok dengan kondisi anak ataupun kondisi siswa. Misalnya ada siswa yang cocok di media sebagai textbook ya. Ada yang cocok media pembelajarannya di bidang ceramah. Ada yang cocok sebagai audio visual ya. Audio atau audio visual. Kalau audio berarti kalau audio berarti melihat mendengarkan suara ya. Kalau audio visual melihat gambar dengan suaranya, berarti menggunakan video. Nah, di sini yang kita lihat bahwa kemampuan anak itu berbeda-beda ya. Sementara kita harus mengajar di kelas tersebut kepada anak yang memiliki daya tangkap yang berbeda, model pembelajaran yang berbeda. Berarti strategi yang kita gunakan, kita harus menggunakan media pembelajaran yang bersifat kolaboratif dan sebagainya. Contoh seperti yang ada pada gambar ini ya. Jadi anak di sini disuruh untuk berdiskusi, kemudian dibimbing dulu oleh guru, kemudian lalu setelah diskusi disimpulkan dari hasil diskusinya. Yang kedua, anak tersebut diberikan waktu untuk melakukan presentasi di kelas ketika mengikuti kegiatan pembelajaran.
Kemudian berikutnya yang ketiga, gambar tersebut ketika siswa tersebut itu akan pergi ke sekolah ataupun pulang ke sekolah, maka dia berpamitan kepada guru, merupakan salah satu bentuk hormat terhadap guru. Kemudian berikutnya, seseorang yang memiliki disiplin. Nah, berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Kenapa? Karena mereka mendasarkan tindakannya pada nilai-nilai kebijakan universal. Ya, yang tadi dikatakan nilai kebijakan universal adalah nilai kebijakan yang bersifat menyeluruh dan sebagainya. Contoh di sini dilakukan kegiatan bersama, kemudian dilakukan olahraga bersama, ada olahraga sepak bola, ada badminton, kemudian juga ada memanah, kemudian ada satu lagi basket dan sebagainya. Kemudian dilakukan belajar bersama sehingga memupuk rasa persaudaraan dan adanya hubungan antara sesama teman. Oke, Bapak Ibu, barangkali sampai di sini untuk presentasi hari ini. Semoga bermanfaat. Ada bergerak, misinya bergerak, tergerak dan menggerakkan, itu kata-kata Bapak Ibu. Ada yang tanyakan dulu, silahkan. Mangga, pilih ayah mau mewakili atau tidak? Boleh, silakan Pak Bowo. Tadi ada hukuman, ada konsekuensi, ada Ya. institusi. Itu yang paling bagus diterapkan yang mana? Yang bagusnya konsekuensi. Ya, konsekuensi itu ketika anak tersebut melakukan bersalah, tetapi dia harus menyelesaikan, mengatasi masalahnya dia sendiri. Jadi guru tidak harus menentukan, oh karena kamu salah kamu harus berbuat ini. Nah, maka ketika siswa tersebut bersalah, coba kita tanya, menurut kamu kan sudah melakukan kesalahan ini, tahu nggak kamu solusi untuk memperbaiki kesalahan ini seperti apa? Coba silakan berpikir. Oh iya Pak, saya tahu. Silakan kemukakan. Oh ini gini. Nah, berarti siswa tersebut itu sudah bisa menjawab masalahnya sendiri. Ya, kalau misalnya yang hukuman tadi karena melakukan pelanggaran, sebetulnya hukuman sifatnya berat, tetapi perlu dilakukan juga. Ya, kalau yang restitusi membuat siswa tersebut merasa bersalah dengan perbuatan yang sudah dia lakukan. Barangkali begitu Pak Bowo. Sudah puas ya. Bapak Ibu ada lagi tambahannya, Miss? Barangkali ada yang ditanyakan? Iya Bapak. Boleh, silahkan. Kan kita sebagai wali kelas misalkan. Iya. Kalau misalkan udah ngelakuin kayak konsekuensi kayak gitu, tapi anaknya masih belum jera, itu kira-kira tindakan yang paling atas harus dilakukan itu ngapain lagi gitu? Nah, gitu ya. Nah, tadi yang disampaikan ya Bu, karena biasanya kalau ada masalah ya sulit sekali itu untuk diatasi oleh guru. Ya, kemudian orang tuanya dipanggil, kita kasih masukan. Tetap saja anak tersebut melakukan pelanggaran, walaupun dia sudah berjanji tidak akan melakukan pelanggaran. Maka kita serahkan ke bagian BPBK saja. BPBK yang memberikan solusi. Tetapi ketika BPBK memberikan masukan, kita juga harus hadir sebagai wali kelasnya. Kemudian orang tuanya harus menyaksikan kesalahannya apa. Maka kita mengetahui faktor kesalahannya yang dilakukan oleh anak. Guru mengetahui, orang tua juga mengetahui, BK juga mengetahui, dan sehingga kita bisa memberikan solusi terhadap anak tersebut ya. Barangkali seperti itu ya. Ada lagi? Barangkali ya. Sudah cukup Pak Bowo? Udah masuk 3 waktu ya. Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan ya. Mohon maaf mengganggu waktu dan istirahatnya Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita diberikan rezeki yang melimpah. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Mahmudin. Saya CGP angkatan 8 dari SMAN 1 Simpenan Kabupaten Sukabumi. Nah, di sini kami diberikan tugas diantaranya untuk membuat salah satu tugas yang disebut dengan desiminasi. Desiminasi itu adalah pengimbasan tentang materi yang ada kaitan dengan CGP yang disebut dengan budaya positif. Nah, dalam
budaya positif tersebut di sini membahas tentang beberapa hal ya. Ada yang kaitannya dengan 5 tingkatan kebutuhan manusia. Di antaranya ada kesenangan, ada fisiologis ya. Kemudian ada akan rasa aman yang harus dimiliki oleh siswa. Kemudian rasa memiliki dan kasih sayang, dan juga memiliki penghargaan. Nah, sementara di sini ada 3 tahapan melakukan restitusi. Nah, restitusi yang pertama menstabilkan identitas. Ya. Artinya menstabilkan identitas artinya bahwa siswa tersebut itu diberikan penjelasan untuk mengakui kesalahannya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Siswa tersebut ditanya terlebih dahulu tentang akar masalahnya seperti apa. Kemudian siswa tersebut dipersilakan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apakah Anda yakin dengan kesalahan yang sudah Anda lakukan? Bagaimana Anda menyelesaikan masalah ini dengan versi Anda sendiri? Nah, kemudian di sini ada membuat keyakinan kelas, yaitu kesepakatan yang dibuat oleh siswa dan guru. Maka di sini dalam keyakinan kelas di sini ada beberapa larangan. Contohnya, siswa dilarang terlambat datang ke sekolah. Kemudian yang kedua, contoh siswa dilarang berpacaran. Kemudian siswa dilarang mewarnai atau mencat rambut. Kemudian siswa dilarang merokok di sekolah. Kemudian siswa dilarang melakukan bullying terhadap teman-temannya. Kemudian siswa harus berpakaian seragam. Kemudian siswa dilarang berambut gondrong dan sebagainya. Barangkali itu yang saya tambahkan, Bapak Ibu ya. Ada pertanyaan lagi, boleh silakan. Tidak ada, cukup Bu. Cukup ya. Saya tutup untuk kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.